terluas dan memiliki jumlah penduduk terbanyak di Provinsi Bengkulu. Secara administratif terdiri dari 19 kecamatan, 215 desa, dan 5 kelurahan. Prestasi di bidang tata kelola pemerintahan, yaitu di bidang tata kelola keuangan, mendapat predikat wajar tanpa pengecualian oleh BPKRI selama 4 tahun berturut-turut. Di bidang akuntabilitas telah mendapatkan predikat Sakib B, Indeks Daya Saing Daerah kategori tinggi, Indeks Inovasi Daerah kategori tinggi, nilai laporan penyelenggaraan pemerintah daerah kategori tinggi, nilai pelayanan publik kategori zona hijau, dan merupakan kabupaten terbaik pelayanan publik di Provinsi Bengkulu. Beberapa capaian indikator makro pembangunan yang dicapai oleh pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2021 yaitu indeks pembangunan manusia meningkat dari 68,82 pada tahun 2020 menjadi 69,28 pada tahun 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Insinyur Haji Mi'an, Bupati Bengkulu Utara. Dengan ini menyampaikan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bengkulu Utara dan masyarakat Provinsi Bengkulu bahwa dalam inovasi daerah Kabupaten Bengkulu Utara dalam rangka penilaian penghargaan pembangunan daerah tingkat Provinsi Bengkulu tahun 2022 menjadi skala prioritas pemerintah daerah dalam penanggulangan kemiskinan yang merupakan salah satu permasalahan pembangunan di Kabupaten Bengkulu Utara dan Provinsi Bengkulu pada umumnya. Oleh karena itu, dalam RPJMD Kabupaten Bengkulu Utara, kemiskinan merupakan salah satu fokus pembangunan. Pada akhirnya, periode RPJMD Kabupaten Bengkulu Utara ditargetkan angka kemiskinan pada angka 8,42% atau single digit. Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara mencatatkan prestasi yang cukup gemilang, di mana angka kemiskinan tahun 2016 adalah 13,67% dan pada tahun 2019 menurun menjadi 11,65%. Kondisi pandemi tahun 2019, tahun 2021 menyebabkan angka kemiskinan meningkat di setiap daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun, Bengkulu Utara hanya mengalami penurunan 0,02% sehingga menjadi 11,67%. Dalam angka kemiskinan tahun 2021 berhasil diturunkan menjadi 11,61%. Kabupaten Bengkulu Utara merupakan satu-satunya kabupaten di Provinsi Bengkulu yang berhasil menurunkan angka kemiskinan di tengah-tengah pandemi COVID-19. Keberhasilan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bengkulu Utara dilakukan melalui sebuah gerakan terpadu yang kita namakan Gerakan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan atau dengan singkatan Gardu Penangkis. Gerakan terpadu ini merupakan kolaborasi penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh lintas perangkat daerah. Adapun gerakan terpadu penanggulangan kemiskinan atau Gardu Penangkis dilaksanakan melalui beberapa program unggulan yaitu meliputi 1. Perlindungan masyarakat dengan pemberian bantuan sosial dan jaminan sosial, mensinergikan antara berbagai sumber pembiayaan baik APBN, APBD, dana desa, dan kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan atau CSR. Kebaharuan sinergi pembiayaan BPJS Kesehatan tahun 2022 dengan adanya Perda dan Perbuk Jamkesda, di mana pembiayaan BPJS untuk masyarakat miskin bersumber dari APBD, dana desa, dan kegiatan CSR atau TJSLP. 2. Pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan usaha kecil dengan gerakan GARU atau gerakan Aku Cinta Produk Bengkulu Utara dengan mengaplikasikan Tomimas, toko milik masyarakat, bekerja sama dengan pemasaran UMKM dan gerai toko modern seperti Alfamart dan Indomaret. Pengembangan SISKA atau Sistem Integrasi Sapi dan Kelapa Sawit
dan keberhasilan pelaksanaan replanting kelapa sawit sejak tahun 2018 sampai dengan 2021 telah menunjukkan hasil yang signifikan dengan luasan 5.500 hektar. Sehingga dalam kondisi pandemi, dana yang berputar di masyarakat sekitar 137,5 miliar yang memberikan daya ungkit kepada perekonomian masyarakat. Dan direncanakan pada triwulan 3 tahun 2022 akan dimulai panen perdana. Kondisi ini tentunya akan memberikan efek pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. 3. Sumber daya pemberdayaan masyarakat melalui Si Gampang atau Gerakan Keluarga Mandiri Pangan dengan pemanfaatan lahan pekarangan untuk penyediaan pangan keluarga. Dinas Ketahanan Pangan, peningkatan sumber daya manusia melalui pelatihan dan pemberian alat yang dilaksanakan di Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi. Yang keempat, penting kami sampaikan, peningkatan infrastruktur dasar, peningkatan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar melalui penyediaan rumah layak huni, pembangunan sarana sanitasi, air bersih, sarana prasarana kesehatan, dan melalui gizi balita dan perbaikan akses stabilitas sarana jalan. Menyadari bahwa APBD Kabupaten Bengkulu Utara sangat kecil, maka pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara terus melaksanakan audiensi lobby-lobby ke pemerintah pusat. Alhamdulillah, beberapa ruas jalan kabupaten bisa dibantu penanganannya melalui APBN Kementerian PUPR yang ada di Jakarta. Adapun indikator keberhasilan pelaksanaan Gerakan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan atau Gardu Penangkis, yaitu 1. Menurunnya tingkat pengangguran terbuka dari 3,86% menjadi 3,51%. Yang kedua, menurunnya angka kemiskinan dari 11,67% menjadi 11,61%. Yang ketiga, menurunnya angka Gini rasio dari 0,3 dalam arti moderat menjadi 0,28, yaitu menjadi rendah. Demikian penyampaian kami atas nama pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara. Saya mengharapkan kepada seluruh elemen masyarakat Kabupaten Bengkulu Utara, selanjutnya juga kepada dunia usaha dan pelaku ekonomi di Kabupaten Bengkulu Utara, mendukung sepenuhnya program Gerakan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan atau Gardu Penangkis. Bengkulu Utara maju jaya, kita kerja bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.